lancang sekali. Kamu pikir siapa dirimu bisa masuk ke ruangan saya tanpa janji temu? Keluar atau saya panggil keamanan sekarang juga. Keamanan bisa menyeret saya keluar, tapi mereka tidak bisa mengantar Anda ke rapat krusial jam 4 nanti. Supir Anda baru saja pingsan di lobi. Lantai 62. Menara Cempaka biasanya terasa seperti puncak dunia. Namun bagi Arunika Cempaka Dewi, tempat itu tak lebih dari sebuah akuarium kaca yang kedap suara. Di luar sana, Jakarta tampak seperti hamparan sirkuit elektronik yang berkedip-kedip gelisah di bawah langit mendung. Di dalam, hanya ada keheningan yang mahal. Keheningan yang ia bangun dengan tembok-tembok perfeksionisme selama bertahun-tahun. Arunika menyesap espresso pahitnya. Matanya yang tajam tertuju pada tablet di meja kerja, memeriksa laporan finansial kuartal ketiga. Sebagai CEO muda yang memegang kendali penuh atas Cempaka Group, ia tidak punya ruang untuk kesalahan. Baginya, hidup adalah deretan angka dan algoritma yang harus presisi. 1 detik keterlambatan berarti hilangnya kepercayaan investor. 1 langkah salah berarti kehancuran warisan keluarganya. Jadwal saya untuk sore ini, Sarah. Suaranya memecah keheningan, dingin dan tanpa intonasi yang membuang waktu. Sarah, sekretaris setianya yang sudah hafal tabiat sang atasan, masuk dengan langkah terukur. Rapat direksi dimajukan ke pukul 4, Bu. Namun, ada satu masalah kecil. Pak Bambang, supir pribadi Anda, baru saja mengirimkan surat pengunduran diri karena kondisi kesehatan mendadak. Kita belum sempat melakukan rekrutmen melalui agensi. Arunika meletakkan cangkirnya dengan denting halus yang terdengar seperti peringatan. Saya tidak bisa membiarkan jadwal saya terganggu hanya karena masalah supir, Sarah. Cari penggantinya dalam 1 jam. Sebenarnya, Sarah ragu sejenak. Ada seorang pria di lobi bawah. Dia mengaku datang untuk melamar posisi supir pribadi. Masalahnya, dia tidak datang melalui agensi dan tidak memiliki janji temu. Dia hanya ada di sana. Arunika mengerutkan kening. Keberanian atau kebodohan? Di dunianya yang terencana, hal-hal yang tiba-tiba ada biasanya adalah gangguan. Namun, entah karena dorongan rasa jengkel atau rasa ingin tahu yang jarang muncul, ia mengangguk. Bawa dia ke atas. Saya ingin melihat siapa yang berani mengetuk pintu saya tanpa diundang. 10 menit kemudian, pintu kayu jati besar itu terbuka. Pria itu masuk, namanya Darian Satya Prakoso. Langkah kakinya tidak terburu-buru, namun tidak pula malas. Ia tidak mengenakan setelan jas mahal, melainkan kemeja putih bersih dengan lengan yang digulung rapi hingga siku dan celana kain berwarna gelap yang pas di tubuhnya yang tegap. Tidak ada kesan terintimidasi dalam tatapannya saat ia berdiri di depan meja besar Arunika. Ia tampak seperti air di tengah ruangan yang penuh dengan api ambisi. Anda tahu bahwa saya adalah orang yang sangat menghargai waktu? Arunika memulai, matanya memicing, mencari celah pada sosok di hadapannya. Melamar tanpa janji temu adalah cara tercepat untuk saya usir dari gedung ini. Darian tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat sopan. Namun entah bagaimana, terasa penuh dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Saya tahu, Ibu Arunika. Tapi saya juga tahu bahwa Anda kehilangan supir Anda 20 menit yang lalu. Dan jadwal Anda pukul 4 sore tidak mengizinkan Anda untuk menunggu proses administrasi yang bertele-tele. Arunika terdiam. Dari mana pria ini tahu? Anda memata-matai perusahaan saya? Saya hanya memperhatikan, jawab Darian tenang. Suaranya berat dan stabil, jenis suara yang mampu menenangkan badai. Saya melihat Pak Bambang keluar dengan wajah pucat dan memegang dadanya saat saya sedang minum kopi di seberang jalan. Saya menyimpulkan, Anda akan butuh bantuan segera. Arunika menyandarkan punggungnya ke kursi kulit. Ia mencoba mencari tanda-tanda kepalsuan atau niat tersembunyi, namun yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang jernih. Pria ini tidak terlihat seperti orang yang sedang putus asa mencari pekerjaan demi uang. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang memilih untuk berada di sana. Anda punya lisensi? Pengalaman? Semua yang Anda butuhkan ada di sini. Darian meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Tapi yang lebih penting, saya tahu bagaimana cara membawa Anda dari titik A ke titik B tanpa Anda menyadari bahwa Anda sedang berada di tengah kemacetan Jakarta. Saya menawarkan kenyamanan, bukan sekadar transportasi.
Arunika membuka map tersebut. Rekam jejaknya bersih, meski sangat sederhana. Terlalu sederhana untuk pria yang bicara dengan diksi seapik ini. Namun, jam di dinding terus berdetak. Kebutuhan akan efisiensi mengalahkan rasa curiganya. Uji coba 1 minggu, ucap Arunika ketus sembari menutup map. Jika dalam 1 minggu saya merasa terguncang, atau Anda terlambat 1 detik saja, Anda keluar tanpa pesangon. Darian sedikit menundukkan kepala, gestur hormat yang tidak terasa menghamba. Kesepakatan yang adil. Mobil sudah siap di lobi bawah, Ibu. Kita punya waktu 20 menit sebelum rapat Anda dimulai. Saat pria itu berbalik dan berjalan keluar, Arunika merasakan getaran aneh di dadanya. Sebuah firasat bahwa keteraturan hidupnya yang kaku baru saja disusupi oleh sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Darian Satya Prakoso bukan sekadar supir. Ia adalah misteri yang memilih untuk memegang kemudi dalam hidup Arunika yang penuh tekanan. Arunika merapikan blazernya, mencoba mengembalikan topeng dinginnya. Kita lihat seberapa hebat ketenanganmu itu bertahan menghadapi duniaku, Darian. Gumamnya pelan, sebelum melangkah mengikuti pria misterius itu menuju lift. Pagi itu, Jakarta menyapa dengan wajahnya yang paling muram. Langit kelabu menggantung rendah, seolah-olah awan sedang menanggung beban yang sama beratnya dengan agenda kerja Arunika. Bagi Arunika, setiap pagi adalah medan perang. Ia sudah siap di lobi apartemennya tepat pukul 00.30 WIB. Lengkap dengan blazer biru dongker yang kaku dan aura otoriter yang mampu membuat staf paling senior sekalipun menahan napas. Namun, pemandangan di lobi membuatnya sedikit tertegun. Sedan hitam miliknya sudah terparkir tepat di depan pintu otomatis, berkilau seolah-olah baru saja keluar dari ruang pameran. Darian berdiri di samping pintu penumpang, tangannya terlipat di depan dengan sikap santai namun waspada. Selamat pagi, Ibu Arunika. Suhu di dalam mobil sudah saya atur di 22 derajat Celcius, sesuai dengan preferensi kenyamanan kerja Anda, ujar Darian sembari membukakan pintu dengan gerakan yang sangat cair. Arunika hanya bergumam pendek, masuk ke dalam kabin yang seketika menyambutnya dengan aroma kayu cendana yang menenangkan. Bukan parfum mobil jeruk murahan yang biasa dipasang Bambang. Di konsol tengah, terdapat sebuah tumbler berbahan baja tahan karat. Itu espresso ganda dengan sedikit ekstrak vanila, tanpa gula. Saya perhatikan kemarin Anda lebih menyukai aroma vanila pada lilin aromaterapi di kantor. Darian berkata pelan saat ia mulai melajukan mobil dengan kelembutan yang nyaris mustahil. Arunika tidak menjawab, namun jemarinya meraih tumbler itu. Rasanya sempurna. Ia mencoba kembali fokus pada tabletnya, bersiap menghadapi laporan keuangan yang berantakan, namun perhatiannya justru teralih pada cara Darian mengemudi. Biasanya, ia akan merasakan guncangan saat mobil berpindah jalur atau pengereman mendadak yang membuatnya mendecak kesal. Namun bersama Darian, ia merasa seolah-olah mobil itu melayang di atas aspal. "Kenapa kita tidak lewat tol dalam kota?" tanya Arunika saat melihat Darian berbelok ke arah jalan tikus yang tampak sempit namun lengang. "Ada kecelakaan beruntun di kilometer 7, Ibu. Jika kita lewat sana, Anda akan terlambat 15 menit untuk sarapan bisnis dengan Tuan Tanaka. Jalur ini akan membawa kita ke SCBD dalam 12 menit. Arunika melirik jam tangannya, lalu beralih ke navigasi di ponselnya. Benar saja, jalur tol baru saja memerah pekat. Ia terdiam, sedikit terusik, karena pria ini tampaknya lebih tahu medan daripada aplikasi navigasi tercanggih sekalipun. Ada presisi yang tidak wajar dalam caranya mengambil keputusan di balik kemudi. Sepanjang perjalanan, keheningan di antara mereka terasa berbeda. Biasanya, keheningan bagi Arunika adalah ruang untuk berpikir keras. Namun kali ini, keheningan itu terasa protektif. Darian tidak mencoba mencuri pandang melalui spion tengah, juga tidak menyalakan radio. Ia hanya mengemudi dengan fokus yang sangat tajam, seolah-olah keselamatan Arunika adalah satu-satunya misi suci yang ia miliki. "Darian!" panggil Arunika tiba-tiba, matanya masih tertuju pada layar tablet. "Ya, Ibu? Di mana Anda belajar mengemudi seperti ini? Anda tidak terlihat seperti seseorang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di jalanan Jakarta." Darian terkekeh kecil,
Suara yang terdengar renyah namun tetap terkontrol. Jalanan adalah soal irama, Ibu. Jika kita mengikuti ritmenya, kita tidak perlu berkelahi dengan macet. Saya hanya suka memperhatikan pola. Jawaban itu terlalu diplomatis bagi Arunika. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil pada Darian. Jemari pria itu panjang dan lentur, tidak seperti jemari kasar seorang pekerja kasar. Gerakan tangannya saat memutar kemudi sangat elegan, menyerupai seorang konduktor musik, atau mungkin seorang seniman. Saat mereka tiba di depan lobi kantor, Darian turun dan membukakan pintu tepat saat detak-detik jarum jam Arunika menunjukkan pukul 07.00 tepat. Tidak kurang, tidak lebih. Jadwal Anda berikutnya adalah pukul 10. Saya akan berada di area parkir B1 jika Anda membutuhkan sesuatu sebelum itu, ucap Darian. Arunika turun dari mobil, namun ia sempat berhenti sejenak dan menatap Darian lurus-lurus. Kinerja Anda cukup memuaskan untuk hari pertama, Darian. Tapi jangan biarkan efisiensi ini membuat Anda besar kepala. Tentu saja, Ibu. Saya hanya menjalankan tugas, jawab Darian dengan binar mata yang sulit diartikan. Sesuatu yang tampak seperti rasa geli yang disembunyikan di balik kepatuhan. Arunika melangkah masuk ke gedung dengan punggung tegak, namun dalam hatinya, ia mulai merasa terganggu. Darian Satya Prakoso terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Pria itu masuk ke dalam hidupnya yang penuh kekacauan, dan dengan tenang merapikan semuanya hanya dalam hitungan jam. Dan bagi seorang Arunika Cempaka Dewi, segala sesuatu yang terlalu sempurna biasanya menyimpan rahasia yang besar. Memasuki minggu kedua, keberadaan Darian dalam kehidupan Arunika bukan lagi sekadar pelengkap logistik, melainkan sebuah anomali yang mulai terasa esensial. Bagi Arunika, hidup adalah serangkaian kontrol. Namun, Darian memiliki cara halus untuk mengambil alih kendali tanpa membuat Arunika merasa kehilangan otoritasnya. Pria itu bergerak di zona buta Arunika, merapikan apa yang berantakan sebelum Arunika sempat menyadarinya. Pagi itu, meja kerja Arunika yang biasanya hanya berisi tumpukan dokumen, kini memiliki tambahan kecil, sebuah vas kaca ramping dengan satu tangkai bunga kala lili putih yang segar. Siapa yang meletakkan ini di sini? Tanya Arunika tajam saat Sarah masuk ke ruangannya. Itu, Pak Darian, Bu. Jawab Sarah agak canggung. Katanya, bunga itu membantu menetralisir radiasi layar dan memberikan titik fokus untuk mata yang lelah. Dia meletakkannya tadi pagi sebelum ibu datang. Arunika mendengus, ingin memerintahkan agar bunga itu disingkirkan. Namun aroma lembutnya justru menahan niatnya. Ia membiarkan bunga itu tetap di sana. Sebuah interupsi organik di tengah hutan beton dan baja. Sinkronisasi yang sebenarnya terjadi dalam hal-hal yang lebih besar. Siang itu, Arunika terjepit di antara dua rapat yang lokasinya berjauhan dengan selisih waktu hanya 30 menit. Secara logika, ia harus membatalkan salah satunya. Namun, saat ia melangkah keluar dari lobi kantor pertama dengan wajah tegang, mobil sedan hitam itu sudah menyala dan pintu sudah terbuka. Kita tidak akan sempat, Darian. Batalkan pertemuan dengan vendor konstruksi. Perintah Arunika sambil menghempaskan tubuh ke kursi belakang. Kita akan sempat, Ibu. Saya sudah menghubungi asisten vendor tersebut 5 menit lalu. Saya menyarankan mereka untuk bertemu di titik tengah, sebuah kafe tenang di area Menteng, yang searah dengan tujuan kedua Anda. Saya sudah memesankan meja privat dengan koneksi internet stabil jika Anda perlu membuka presentasi. Arunika tertegun. Ia menatap tengkuk Darian yang tenang. Siapa yang memberi Anda izin untuk mengatur ulang pertemuan saya? Tidak ada, Ibu. Saya hanya berasumsi bahwa Anda lebih suka menyelesaikan masalah daripada membatalkannya. Jawab Darian tanpa menoleh, matanya tetap fokus pada spion dan jalanan. Jika saya melampaui batas, silakan potong gaji saya. Tapi saya rasa, waktu Anda jauh lebih mahal daripada kepatuhan buta saya. Arunika terdiam. Keberanian Darian dalam mengambil keputusan strategis mulai terasa mengganggu sekaligus mengagumkan. Sepanjang perjalanan, ia memperhatikan bagaimana Darian mengelola keadaan. Pria itu tidak hanya menyetir, ia tampak sedang memetakan kota. Ia tahu kapan harus mengambil lajur kiri untuk menghindari bus yang melambat, dan tahu kapan harus menambah kecepatan tipis
agar mereka tidak terjebak lampu merah yang panjang. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Darian mulai memahami kondisi emosional Arunika. Saat Arunika terlihat sangat tertekan setelah panggilan telepon yang kasar dari Dewan Komisaris, Darian tidak bertanya. Ia hanya mematikan pendingin ruangan yang terlalu dingin, menurunkan volume musik instrumen yang sedang diputar, dan menyodorkan sebuah kotak tisu serta air mineral suhu ruang melalui celah kursi. Semua dilakukan tanpa satu kata pun terucap. Sebuah sinkronisasi yang mekanis namun terasa sangat manusiawi. Sore harinya, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Arunika harus menghadiri gala amal yang sangat ia benci. Ia merasa lelah, kepalanya berdenyut, dan gaun formalnya terasa mencekik. Saat ia keluar dari gedung acara dengan langkah gontai, Darian sudah menunggu di bawah payung besar. Namun, kali ini Darian tidak langsung membukakan pintu mobil. Ia menatap wajah Arunika yang pucat di bawah lampu jalan yang temaram. "Anda terlihat lelah, Ibu. Ingin saya ambilkan rute yang lebih panjang agar Anda bisa tidur sebentar? Atau kita langsung pulang?" Arunika menatap mata Darian. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sosok pelayan, melainkan seorang pria yang benar-benar melihatnya, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai manusia yang hampir tumbang. "Jalan yang lebih panjang," bisik Arunika hampir tak terdengar. Selama 1 jam berikutnya, mobil itu meluncur membelah rintik hujan di rute-rute pinggiran kota yang sunyi. Di dalam kabin yang kedap, Arunika memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa aman untuk melepaskan kewaspadaannya. Ia tertidur lelap, dibuai oleh kemudi Darian yang begitu halus, seolah-olah pria itu sedang menjaga, agar dunia tidak sedikit pun mengguncang istana kecil mereka yang sedang berjalan. Di kursi depan, Darian melirik melalui spion. Ia melihat Arunika yang tertidur, nampak rapuh tanpa topeng perfeksionismenya. Darian menghela napas panjang. Sebuah senyum tipis yang penuh kerinduan akan sesuatu yang hilang muncul di wajahnya, sebelum ia kembali fokus pada aspal basah di depannya. Hubungan ini mulai bergeser dari sekadar kontrak kerja, menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks dan berbahaya bagi rahasia yang ia simpan. Jakarta sore itu terkunci dalam kemacetan yang brutal. Hujan sisa semalam meninggalkan genangan yang memantulkan lampu-lampu rem kendaraan, menciptakan sungai merah yang tak berujung di sepanjang jalan protokol. Di dalam kabin sedan hitam yang kedap suara, Arunika mencoba memfokuskan diri pada draft kontrak kerja sama dengan firma arsitektur asal Dubai. Namun, kepalanya berdenyut, fokusnya buyar oleh pemandangan di luar jendela yang stagnan. Darian, seperti biasa, tampak tenang. Namun, Arunika menyadari ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ponsel Darian yang biasanya sunyi dan diletakkan di dashboard bergetar tanpa henti. 1 kali, 2 kali, Darian mengabaikannya. Pada getaran kelima, ia tampak menghela napas panjang, sebuah tanda ketidaksabaran yang jarang ia tunjukkan. "Angkat saja, Darian. Sepertinya penting," ujar Arunika, tanpa mengalihkan pandangan dari dokumennya. Darian ragu sejenak. "Terima kasih, Ibu. Saya mohon maaf atas gangguannya." Ia menekan tombol pada kemudi untuk mengaktifkan sistem hands-free. Detik berikutnya, kabin mobil dipenuhi oleh suara pria yang terdengar panik dan bicara dengan kecepatan tinggi dalam bahasa Prancis yang kental. Arunika tersentak. Sebagai lulusan sekolah bisnis internasional, ia cukup fasih berbahasa Prancis. Namun ia tetap terkejut mendengar balasan Darian. "Écoutez, Jean, la structure du dôme est instable si vous n'ajustez pas le coefficient de dilatation," suara Darian berubah. "Tidak ada lagi nada sopan dan rendah hati seorang supir. Suaranya kini penuh otoritas, tajam, dan teknis. Dites-leur que s'ils ne changent pas les matériaux, je retire mon nom du projet." Arunika membeku. Ia perlahan menurunkan dokumen di tangannya. Matanya kini menatap lurus ke arah cermin spion tengah, mencoba menangkap ekspresi Darian. Namun, kejutan belum berakhir. Ponsel Darian berbunyi lagi, kali ini melalui aplikasi pesan instan. Sebuah panggilan video masuk. Karena sistem mobil terhubung secara otomatis, layar di dashboard menampilkan sekilas wajah seorang pria Asia Timur di latar belakang sebuah studio desain yang megah. Darian dengan cepat menekan tombol, mengalihkan suara ke earpiece yang entah sejak kapan ia pasang,
lalu beralih menggunakan bahasa Mandarin dengan kelancaran yang sangat alami. Ia berbicara tentang integrasi spasial, pencahayaan parametrik, dan estetika berkelanjutan. Keheningan menyelimuti kabin selama 10 menit berikutnya setelah Darian memutus semua sambungan. Kemacetan masih belum bergerak 1 inci pun. Darian kembali pada posisi tegaknya, matanya menatap aspal dengan ketenangan yang kini terasa palsu di telinga Arunika. Sejak kapan supir pribadi saya menjadi konsultan proyek internasional yang fasih berbahasa Prancis dan Mandarin? Tanya Arunika. Suaranya pelan, namun mengandung tuntutan yang tidak bisa dibantah. Darian tidak langsung menjawab. Ia hanya memperbaiki posisi duduknya. Bahasa adalah alat bertahan hidup yang saya pelajari di masa lalu, Ibu. Saya mohon maaf jika suara saya tadi mengganggu waktu kerja Anda. Jangan memberi saya jawaban klise, Darian, potong Arunika tajam. Ia menutup tabletnya dan condong ke arah kursi depan. Siapa jin yang Anda ajak bicara? Dan apa maksud Anda dengan menarik nama dari proyek? Proyek apa yang membutuhkan analisis struktur dan material sampai-sampai seorang supir harus ikut campur di tengah kemacetan Jakarta? Darian menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, Arunika melihat pria itu tampak lelah. Bukan lelah fisik karena mengemudi, melainkan lelah mental yang sangat dalam. Hanya beberapa teman lama yang sulit menerima kenyataan bahwa saya sudah pensiun, Ibu, jawab Darian akhirnya. Ia menoleh sedikit ke arah kiri, sehingga Arunika bisa melihat profil samping wajahnya yang tegas. Terkadang, memiliki keahlian adalah kutukan. Orang-orang tidak akan membiarkan Anda pergi meskipun Anda hanya ingin menjadi orang biasa yang menyetir mobil di tengah hujan. Arunika terdiam. Ia melihat jemari Darian yang mengetuk kemudi dengan ritme yang gelisah. Ada rahasia besar di balik kemeja putih yang rapi itu. Pria di depannya bukan sekadar pelamar misterius yang datang di waktu yang tepat. Ia adalah seseorang yang memiliki dunia sendiri. Dunia yang mungkin jauh lebih besar dan lebih rumit daripada korporasi yang sedang Arunika pimpin. Siapa Anda sebenarnya, Darian? Bisik Arunika. Darian menatap spion tengah, mengunci pandangan dengan Arunika. Untuk sesaat, topeng supir itu runtuh, menyisakan kilat kecerdasan seorang maestro yang terluka. Untuk saat ini, saya adalah pria yang akan memastikan Anda sampai di rumah dengan selamat, Ibu. Sisanya, biarlah tetap menjadi kebisingan di luar mobil ini. Kemacetan mulai terurai. Mobil melaju pelan, namun atmosfer di dalam kabin telah berubah selamanya. Arunika menyadari bahwa ia tidak lagi hanya mempekerjakan seorang supir. Ia sedang membawa seorang asing yang sangat berbahaya bagi rasa penasarannya. Rasa penasaran adalah benih yang tumbuh subur di lahan kegelisahan, dan bagi Arunika, benih itu kini telah berakar kuat. Sejak insiden telepon dalam berbagai bahasa itu, keberadaan Darian di kursi depan tak lagi terasa seperti kenyamanan, melainkan seperti teka-teki silang yang separuh terisi. Arunika bukan tipe wanita yang membiarkan ketidaktahuan menguasai dirinya. Baginya, informasi adalah mata uang, dan ia merasa sedang jatuh miskin di hadapan supirnya sendiri. Pagi itu, Arunika sengaja datang ke kantor lebih awal, bukan untuk bekerja, melainkan untuk memulai penyelidikan kecilnya. Ia duduk di balik meja eksekutifnya, namun layarnya tidak menampilkan grafik saham, melainkan mesin pencari. Ia mengetikkan nama lengkap Darian Satya Prakoso. Hasilnya mengecewakan. Hanya ada beberapa profil media sosial yang sudah lama tidak aktif, tanpa foto wajah yang jelas, dan beberapa data administratif yang menunjukkan ia adalah warga sipil biasa dengan catatan kriminal bersih. Terlalu bersih, gumam Arunika. Ia kemudian mencoba mencari kata kunci yang ia dengar kemarin. Proyek DOM, analisis parametrik, koefisien dilatasi. Ribuan hasil muncul, namun semuanya terlalu teknis dan global untuk dikerucutkan pada satu nama. Rasa frustrasinya memuncak saat jam makan siang. Arunika memutuskan untuk turun ke area parkir B1 lebih awal dari jadwal biasanya. Ia berjalan dengan langkah yang diredam oleh suara bising pendingin ruangan gedung, menuju sedan hitamnya. Darian tidak ada di sana. Mungkin sedang makan siang atau berada di ruang tunggu pengemudi. Arunika menggunakan kunci cadangannya untuk membuka pintu mobil.
Ia merasa seperti pencuri di miliknya sendiri, namun rasa butuh akan jawaban mengalahkan rasa malunya. Ia memeriksa laci dashboard. Kosong, hanya ada buku manual mobil dan beberapa lembar tisu. Ia memeriksa saku di belakang kursi. Tidak ada apa-apa. Namun, saat ia hendak keluar, matanya menangkap sesuatu yang terselip di celah antara kursi penumpang depan dan konsol tengah. Sebuah buku sketsa kecil bersampul kulit hitam yang sudah tampak usang di bagian sudutnya. Dengan jantung yang berdegup lebih kencang dari biasanya, Arunika membuka halaman pertama. Napasnya tertahan. Itu bukan coretan tangan seorang amatir. Halaman pertama menampilkan sketsa perspektif sebuah struktur bangunan yang tampak mustahil. Perpaduan antara lengkungan organik dan garis-garis futuristik yang sangat tajam. Sketsa itu dibuat dengan pensil grafit. Namun detail bayangan dan kedalamannya begitu nyata, seolah bangunan itu akan melompat keluar dari kertas. Arunika membalik halaman berikutnya. Sketsa-sketsa itu semakin rumit. Ada detail sambungan baja, catatan kaki dalam bahasa Jerman tentang beban struktural, dan yang paling mengejutkan, sebuah sketsa wajah. Bukan wajah sembarang orang, itu adalah sketsa wajah Arunika sendiri. Dalam gambar itu, Arunika tidak tampak sebagai CEO yang dingin dan galak. Darian menggambarnya dari sudut samping saat ia sedang menatap keluar jendela mobil. Garis-garis wajahnya terlihat lebih lembut, ada gurat kelelahan yang manusiawi di bawah matanya, dan sedikit kerapuhan yang selama ini Arunika sembunyikan rapat-rapat. Di bawah sketsa itu, ada tulisan tangan rapi yang berbunyi, "Angsa yang terperangkap dalam sangkar kaca." "Mencari sesuatu, Ibu?" Suara itu rendah dan tenang, namun bagi Arunika, itu terdengar seperti ledakan di keheningan parkiran. Ia tersentak hingga buku sketsa itu hampir terjatuh. Darian berdiri di samping pintu mobil yang terbuka, memegang sebuah kantong plastik berisi air mineral dan roti lapis. Wajahnya tetap datar, namun matanya menatap buku sketsa di tangan Arunika dengan intensitas yang tak bisa dijelaskan. Arunika mencoba menguasai dirinya. Ia berdiri tegak, meski merasa tertangkap basah. "Saya tidak sengaja menemukannya terselip di kursi," dustanya, meski suaranya sedikit bergetar. Ia menyodorkan buku itu kembali. "Sketsa yang bagus. Saya tidak tahu supir saya memiliki hobi sebagai ilustrator." Darian menerima buku itu, jemarinya menyentuh sampul kulitnya dengan gerakan protektif yang hampir menyerupai kasih sayang. "Itu bukan hobi, Ibu. Itu adalah sisa-sisa dari kehidupan yang coba saya lupakan. Dan saya mohon maaf jika sketsa itu membuat Anda tidak nyaman." "Kenapa saya?" tanya Arunika, mengabaikan permintaan maaf itu. "Kenapa Anda menggambar saya seperti itu? Angsa dalam sangkar kaca?" Darian menatap Arunika lama, sebuah tatapan yang melampaui batas hubungan majikan dan pelayan. "Karena dari kursi depan, saya melihat apa yang tidak dilihat oleh Dewan Komisaris Anda. Saya melihat seorang wanita yang bekerja sangat keras untuk meyakinkan dunia bahwa dia tidak butuh siapa-siapa, padahal dia sebenarnya hanya sedang kelelahan." Arunika merasa seolah-olah pertahanannya baru saja ditembus oleh satu kalimat sederhana. Ia ingin marah, ingin memecat pria ini karena kelancangannya. Namun ada sesuatu dalam kejujuran Darian yang membuatnya terpaku. "Simpan buku itu baik-baik, Darian," ucap Arunika akhirnya. Suaranya kembali dingin meski matanya menghindari tatapan pria itu. "Lain kali, jangan tinggalkan barang pribadi Anda di mobil saya. Kita berangkat 10 menit lagi." Arunika berjalan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Darian yang masih berdiri terpaku di kegelapan parkiran. Di dalam hatinya, Arunika tahu satu hal pasti. Investigasinya baru saja membawanya ke sebuah pintu yang, jika dibuka, akan mengubah segalanya. Darian bukan hanya misterius. Dia adalah cermin yang mulai memperlihatkan retakan di wajah Arunika sendiri. Setelah insiden di area parkir bawah tanah, atmosfer di dalam sedan hitam itu berubah total. Ketegangan yang menggantung bukan lagi karena ketidaktahuan, melainkan karena sebuah kebenaran yang mulai menampakkan wujudnya. Arunika duduk di kursi belakang, namun pikirannya tidak tertuju pada berkas di pangkuannya. Bayangan sketsa wajahnya dalam buku hitam itu terus menghantui, terutama kalimat tentang sangkar kaca. Sore itu, Arunika sengaja meminta Darian untuk tidak langsung pulang.
Ia butuh udara segar, atau mungkin ia butuh ruang di mana ia bisa bicara tanpa sekat formalitas kantor. Bawa saya ke tempat di mana tidak ada gedung tinggi, Darian. Perintahnya pelan. Darian mengangguk tanpa bertanya. Ia membawa mobil itu menjauh dari pusat kota, menuju sebuah area di pinggiran Jakarta yang masih memiliki ruang terbuka hijau dan pemandangan senja yang tak terhalang beton. Ia memarkir mobil di tepi sebuah danau kecil yang sepi. Arunika turun, membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Ia melepas sepatu hak tingginya dan berdiri di atas rumput, sebuah tindakan impulsif yang belum pernah ia lakukan sejak menjabat sebagai CEO. Darian berdiri beberapa langkah di belakangnya, menjaga jarak dengan sopan. Jadi, kapan Anda akan menceritakan yang sebenarnya? Arunika bertanya tanpa berbalik. Seorang supir tidak bicara bahasa Prancis kepada Jen tentang koefisien dilatasi, dan seorang supir tidak menggambar desain parametrik di sela waktu makannya. Darian terdiam cukup lama. Hanya terdengar suara jangkrik yang mulai bersahut-sahutan dan desau angin di dedaunan. Nama itu sudah lama tidak saya gunakan, bisiknya akhirnya. Arunika berbalik, menatap Darian dengan tajam. DSP. Begitu cara Anda menandatangani sketsa itu. Saya baru menyadarinya setelah kembali ke kantor dan melakukan riset lebih dalam. Nama itu muncul di jurnal-jurnal arsitektur internasional setahun lalu, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Anda adalah desainer konsep yang memenangkan penghargaan untuk proyek Vertical Forest di Milan, bukan? Darian menghela napas, pundaknya yang biasanya tegap kini tampak sedikit merosot, seolah beban yang ia pikul akhirnya terasa terlalu berat. Darian Satya Prakoso adalah nama saya. DSP adalah merek dagang yang diciptakan oleh industri yang rakus. Ya, saya adalah orang itu. Kenapa? Tanya Arunika. Suaranya kini melunak, kehilangan nada interogasinya. Kenapa seorang maestro yang dicari dunia memilih untuk menyetir mobil untuk wanita pemarah seperti saya? Darian berjalan mendekat ke tepi air, menatap pantulan cahaya jingga di permukaan danau. Karena saya lelah, Ibu. Saya lelah menjadi jenius yang diharapkan bisa mengubah dunia dengan garis-garis di atas kertas. Di dunia profesional tingkat atas, Anda bukan lagi manusia. Anda adalah mesin penghasil solusi. Setiap proyek menuntut lebih banyak dari yang bisa saya berikan. Kreativitas saya diperas, waktu saya dicuri, dan jiwa saya merasa kering. Ia menoleh ke arah Arunika, matanya memancarkan kejujuran yang pedih. Menjadi supir Anda adalah pertama kalinya saya merasa memegang kendali atas hidup saya sendiri. Tugasnya jelas, mengantar Anda dengan selamat. Tidak ada ekspektasi estetika, tidak ada politik firma hukum, tidak ada tekanan untuk menjadi luar biasa. Saya hanya ingin menjadi orang biasa yang berguna tanpa perlu dipuja. Arunika terpaku. Selama ini ia menganggap Darian sebagai misteri yang harus dipecahkan, namun ia tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya berlari dari hal yang sama. Arunika berlari menuju kesempurnaan untuk membuktikan dirinya, sementara Darian berlari menjauh dari kesempurnaan karena ia telah hancur olehnya. Anda menyebut saya angsa dalam sangkar kaca, ucap Arunika pelan. Tapi Anda sendiri adalah elang yang sengaja mematahkan sayapnya, agar tidak perlu terbang lagi. Darian tersenyum getir. Mungkin kita berdua memang hanya dua orang yang sedang tersesat di kota yang terlalu berisik ini. Untuk sesaat, dinding es yang membeku di antara mereka mencair. Di tepi danau yang sunyi itu, tidak ada CEO dan tidak ada supir. Hanya ada dua jiwa yang sama-sama merasa lelah oleh tuntutan dunia. Namun, ketenangan itu terusik saat ponsel Arunika bergetar hebat. Itu adalah panggilan dari manajer operasionalnya. Bu, kita punya masalah besar! Suara di seberang telepon terdengar panik. Cukup keras hingga Darian bisa mendengarnya. Data desain proyek pusat perbelanjaan baru kita bocor ke kompetitor. Dan mereka baru saja merilis konsep yang identik dengan milik kita. Investor menuntut penjelasan, atau mereka akan menarik seluruh pendanaan malam ini juga. Wajah Arunika seketika memucat, dunianya yang baru saja terasa tenang kembali dihantam badai. Ia menatap Darian dengan tatapan nanar. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan ini adalah merombak total konsepnya dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi itu mustahil.
Darian menatap Arunika, dan di matanya, kilat DSP yang sempat padam itu kembali menyala. Ia tahu, masa persembunyiannya mungkin harus berakhir di sini. Tidak ada yang mustahil, Ibu. Jika Anda mengizinkan saya membantu, bukan sebagai supir, tapi sebagai mitra. Arunika tahu, ini adalah awal dari babak yang akan mengubah segalanya. Rahasia itu telah terungkap, dan sekarang, sang maestro yang lelah itu harus memutuskan apakah ia siap kembali terbang demi wanita di hadapannya. Langit di atas Jakarta yang baru saja tampak puitis di tepi danau, kini berubah menjadi kanvas hitam yang menakutkan bagi Arunika. Di dalam kabin mobil yang melaju kencang membelah kemacetan malam, udara terasa tipis dan mencekik. Telepon dari kantor tadi bukan sekadar peringatan. Itu adalah lonceng kematian bagi proyek Cempaka Square, ambisi terbesar Arunika tahun ini. Arunika menyandarkan kepala pada telapak tangannya. Matanya menatap kosong pada layar tablet yang menampilkan berita utama di portal bisnis. Konsep identik, kompetitor dahului Cempaka Group dalam proyek ikonik. Pengkhianatan internal. Tidak ada penjelasan lain. Seseorang telah menjual cetak biru mereka, dan sekarang perusahaan sedang berdiri di tepi jurang. Investor utama, konsorsium global, sudah menjadwalkan pertemuan darurat besok pagi pukul 9. Suara Arunika bergetar, sebuah retakan langka pada topeng bajanya. Jika kita tidak membawa konsep yang benar-benar baru dan lebih unggul, mereka akan menarik dana. Cempaka Group akan kolaps. Darian tetap tenang di balik kemudi, namun cengkeramannya pada setir mengencang. Ia bisa merasakan keputusasaan yang memancar dari kursi belakang. Ini adalah jenis tekanan yang dulu membuatnya melarikan diri, jenis tuntutan yang merampas tidur dan kewarasannya. Namun, melihat Arunika yang hancur, ia merasa sebuah tanggung jawab yang berbeda mulai tumbuh. "Konsep lama Anda terlalu kaku, Ibu," suara Darian memecah keheningan. Kali ini tanpa embel-embel nada bicara seorang pelayan. "Kompetitor Anda mencurinya karena itu mudah ditiru. Itu hanya kotak kaca yang disusun rapi. Tidak ada jiwa di dalamnya." Arunika mendongak. Matanya yang kemerahan menatap tajam ke spion tengah. "Mudah bagi Anda untuk mengkritik, Darian, tapi kita hanya punya waktu kurang dari 12 jam. Tidak ada arsitek di dunia ini yang bisa membangun konsep monumental dari nol dalam semalam." "Ada satu," jawab Darian pendek, "dan dia sedang menyetir mobil Anda." Mobil itu berhenti dengan presisi di depan lobi gedung Cempaka Group yang masih terang benderang meski hari sudah larut. Darian mematikan mesin, lalu berbalik sepenuhnya menghadap Arunika. Tatapannya tidak lagi lembut seperti saat di danau. Matanya kini tajam, penuh perhitungan, dan memancarkan kecerdasan yang mendominasi. "Saya butuh akses ke ruang kerja Anda, printer format besar, dan 3 asisten junior yang paling bisa menjaga rahasia. Jangan panggil tim desain senior Anda. Mereka terlalu lelah untuk berpikir kreatif saat ini," perintah Darian. Arunika terpaku. Perubahan kepribadian Darian begitu drastis. Sosok pria sopan yang selalu membukakan pintu untuknya kini menghilang, digantikan oleh seorang jenderal lapangan yang siap berperang. "Anda serius? Anda mau mengakhiri masa pensiun Anda untuk saya?" "Bukan untuk perusahaan Anda," koreksi Darian pelan, suaranya kembali melembut sejenak. "Tapi karena saya tidak suka melihat seorang angsa tenggelam karena ulah tikus-tikus kantor. Mari kita buat sesuatu yang membuat kompetitor Anda terlihat seperti anak sekolah yang baru belajar menggambar." Lantai eksekutif yang biasanya sunyi di malam hari kini berubah menjadi pusat komando. Arunika memperhatikan dengan takjub saat Darian melepaskan kemeja putihnya yang rapi, menyisakan kaos dalam hitam yang memamerkan otot lengannya, lalu menggulung celana kainnya. Pria itu menyebarkan kertas-kertas kalkir di atas meja jati mahal Arunika, mengabaikan tatanan rapi yang selama ini diagungkan sang CEO. Darian mulai menggambar. Tangannya bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, seolah-olah pikirannya sudah memiliki model 3 dimensi yang tinggal dipindahkan ke atas kertas. Garis-garis parametrik, struktur lengkung yang menantang gravitasi, dan integrasi tanaman vertikal mulai terbentuk. "Ibu Arunika, berhenti menatap saya dan mulai bekerja pada angka-angkanya," tegur Darian tanpa mengalihkan pandangan dari kertas. "Saya akan memberi Anda sebuah visi yang tak terbantahkan,
Tapi Anda harus memastikan secara finansial bahwa visi ini bisa dibangun. Kita adalah tim sekarang. Arunika tersentak, lalu tersenyum tipis. Senyum tulus pertama yang ia rasakan di tengah krisis. Ia segera membuka laptopnya, duduk di samping Darian. Di bawah lampu meja yang temaram, di tengah kepanikan yang melanda perusahaan, dua orang ini memulai sebuah kolaborasi yang mustahil. Konflik di luar sana memang mengerikan. Namun di dalam ruangan itu, Arunika merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, harapan. Ia menyadari bahwa Darian bukan sekadar supir yang menyamar, melainkan sebuah kekuatan alam yang kini berada di pihaknya. Badai di Cakrawala memang masih ada, tetapi untuk pertama kalinya, Arunika tidak merasa harus menghadapinya sendirian. Pukul 3 pagi. Aroma kopi hitam yang kuat dan bau kertas yang baru saja keluar dari mesin cetak memenuhi ruang kerja Arunika. Udara di dalam ruangan itu terasa berat, bukan hanya oleh kelelahan, tetapi juga oleh ketegangan kreatif yang nyaris bisa dirasakan secara fisik. Di bawah lampu sorot meja yang tajam, Darian masih berkutat dengan penggaris skala dan pena teknisnya. Ia tampak seperti seorang konduktor yang sedang menulis simfoni terakhirnya di tengah badai. Arunika duduk di lantai beralaskan karpet bulu, dikelilingi oleh tumpukan berkas anggaran dan kalkulasi biaya. Matanya perih, namun setiap kali ia mendongak dan melihat punggung Darian yang kokoh, rasa kantuknya sirna. Ada sesuatu yang magnetis pada cara Darian bekerja. Cara dia bergumam dalam bahasa Jerman saat menghitung beban angin. Atau cara dia mengerutkan kening begitu dalam saat garis yang ia tarik tidak sesuai dengan visinya. "Darian, lihat ini," panggil Arunika dengan suara serak. Ia menunjukkan layar laptopnya yang berisi proyeksi finansial. "Jika kita menggunakan material komposit yang Anda sarankan, biayanya akan membengkak 15%. Tapi jika kita berhasil memangkas waktu konstruksi dengan sistem prafabrikasi ini, kita masih bisa masuk dalam anggaran awal." Darian berhenti menggambar. Ia menoleh, menatap layar itu sejenak, lalu menatap Arunika. Untuk pertama kalinya, ia melihat sang Ratu Es dengan rambut yang sedikit berantakan dan noda tinta di pipinya. "Tepat sekali, itulah sebabnya saya memilih desain ini. Ini bukan hanya soal keindahan, tapi soal efisiensi molekular. Kita tidak sedang membangun gedung, Arunika. Kita sedang membangun ekosistem." Arunika tertegun mendengar namanya disebut tanpa embel-embel ibu. Rasanya aneh, namun sangat tepat. Di jam-jam sunyi ini, hierarki itu telah lebur. "Kenapa Anda mau melakukan ini?" tanya Arunika pelan. "Anda sudah melarikan diri dari dunia ini. Anda benci tekanan ini. Tapi sekarang, Anda bekerja lebih keras dari siapapun di gedung ini untuk menyelamatkan perusahaan saya." Darian meletakkan penanya. Ia berjalan mendekat dan duduk di kursi di hadapan Arunika, mensejajarkan pandangan mereka. "Awalnya, saya pikir saya membantu karena saya benci melihat ketidakadilan. Tapi saya sadar, alasannya lebih egois dari itu." Darian terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Melihat Anda berjuang sendiri melawan semua orang di perusahaan ini, itu mengingatkan saya pada diri saya sendiri dulu. Bedanya, saya memilih untuk lari. Anda memilih untuk berdiri dan bertarung. Saya hanya ingin memastikan bahwa kali ini, orang yang bertarung itu tidak kalah sendirian. Keheningan yang terjadi setelahnya bukan lagi keheningan yang canggung. Itu adalah keheningan yang penuh dengan pengertian mendalam." Arunika menyadari bahwa bantuan Darian bukan sekadar saran ringan, seperti yang pria itu katakan di dalam mobil tempo hari. Ini adalah penyerahan diri, kembali ke dalam api yang pernah membakarnya, demi Arunika. "Terima kasih, Darian," bisik Arunika tulus. Darian tersenyum, kali ini sebuah senyuman yang benar-benar mencapai matanya. "Jangan berterima kasih sekarang. Kita masih punya 4 jam sebelum para investor itu datang dengan pedang terhunus. Mari kita selesaikan detail fasadnya." Selama sisa malam itu, Darian menunjukkan tangan dinginnya sebagai sang maestro. Ia tidak hanya merancang, ia mengajar. Ia membimbing asisten junior dengan ketegasan yang menginspirasi, bukan mengintimidasi. Ia merombak konsep yang bocor itu menjadi sesuatu yang sama sekali baru,
sebuah struktur yang terinspirasi dari bentuk bunga kala lili, bunga yang ia berikan pada Arunika. Desain itu elegan, namun memiliki kekuatan struktural yang tak tertembus. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur Jakarta, cetak biru terakhir selesai dicetak. Darian berdiri di depan jendela besar, menatap matahari terbit yang memantul di kaca-kaca gedung tinggi. Ia tampak sangat lelah, namun ada binar kepuasan yang belum pernah Arunika lihat sebelumnya. "Selesai," ucap Darian pendek. Arunika berdiri di sampingnya, menatap karya agung yang ada di atas meja. Itu bukan hanya sebuah desain gedung, itu adalah bukti kolaborasi antara logika dan estetika, antara CEO dan supirnya. "Darian, Anda harus istirahat. Anda akan kelelahan saat mengantar saya ke ruang rapat nanti," kata Arunika. Darian menoleh, kembali memasang ekspresi tenangnya yang biasa. Ia meraih kemeja putihnya yang tersampir di kursi, mengenakannya kembali, dan merapikan kerahnya. Dalam sekejap, sang maestro menghilang, dan supir pribadi yang sopan itu kembali. "Tugas saya belum selesai sampai Anda memenangkan rapat itu, Ibu," jawabnya dengan nada formal yang kini terdengar seperti lelucon rahasia di antara mereka. "Mobil sudah siap di lobi bawah dalam 30 menit. Saya akan memastikan Anda sampai di sana dengan kepala tegak." Arunika menatapnya dengan kekaguman yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Di balik kemudi nanti, Darian mungkin akan kembali menjadi pria yang diam. Namun Arunika tahu, tangan yang memegang setir itu adalah tangan yang baru saja menyelamatkan dunianya dari kehancuran. Ruang rapat utama di lantai paling atas, Menara Cempaka, terasa seperti ruang eksekusi. 6 investor dari konsorsium global duduk dengan wajah sedingin es, dipimpin oleh seorang pria paruh baya bernama Edward Vaughan, yang dikenal tidak memiliki toleransi terhadap kegagalan. Di hadapan mereka, meja panjang itu dipenuhi oleh dokumen-dokumen yang sebelumnya dianggap sebagai aib nasional di portal bisnis. Arunika berdiri di ujung meja. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipulas kosmetik yang menyamarkan kelelahan hebat setelah tidak tidur semalaman. Namun, ada satu hal yang berbeda. Ia tidak berdiri dengan ketakutan. Ia berdiri dengan ketajaman yang belum pernah mereka lihat. Konsep yang bocor itu adalah masa lalu. Suara Arunika menggema, mantap dan berwibawa. Yang saya presentasikan hari ini adalah masa depan Cempaka Square. Sesuatu yang tidak bisa dicuri karena ia memiliki jiwa yang tidak bisa ditiru. Saat presentasi digital dimulai, ruangan itu seketika sunyi. Desain bangunan berbentuk kelopak kala lili yang futuristik, namun organik itu terpampang di layar besar. Garis-garisnya begitu berani, strukturnya menantang logika konvensional, namun secara matematis sangat efisien. Para investor yang tadinya bersedekap, kini mulai condong ke depan. "Siapa yang merancang ini?" Edward Vaughan bertanya. Matanya tak lepas dari detail fasad yang tampak bernapas. "Ini bukan gaya firma rekanan Anda. Ini menyerupai gaya seorang maestro." Di saat yang sama, pintu ruang rapat terbuka sedikit. Darian masuk membawa baki berisi botol-botol air mineral baru. Tugas standar seorang supir atau staf pendukung di tengah rapat panjang. Ia bergerak dalam diam, kepalanya sedikit menunduk, mencoba tetap menjadi bayangan di sudut ruangan. Namun, di antara para investor, ada seorang pria bernama Thomas Weber, seorang kurator arsitektur yang sengaja dibawa sebagai penasihat teknis. Thomas menatap layar, lalu matanya beralih pada sosok pria yang sedang meletakkan botol air di meja. Ia mengernyit, membetulkan letak kacamatanya, dan tiba-tiba berdiri hingga kursinya berderit nyaring. "Tidak mungkin," gumam Thomas. Suaranya memecah keheningan yang tegang. Darian membeku sejenak, namun segera melanjutkan gerakannya untuk berbalik pergi. Darian Satya Prakoso," seru Thomas dengan nada yang bergetar antara tidak percaya dan kekaguman yang meluap. "DSP, benarkah itu kau?" Darian berhenti tepat di depan pintu. Seluruh mata di ruangan itu, termasuk mata Edward Vaughan yang tajam, kini beralih sepenuhnya pada sang supir. Arunika menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Rahasia yang mereka jaga di ruang kerja semalam, kini pecah berantakan di hadapan publik. "Thomas," jawab Darian akhirnya. Ia berbalik perlahan, meletakkan baki kosong itu di meja samping. Sikap membungkuknya hilang. Ia berdiri tegak,
Dan seketika itu juga, aura ruangan berubah. Pria yang mengenakan seragam supir itu tiba-tiba tampak lebih berkuasa daripada siapapun di sana. "Anda mengenal pria ini, Thomas?" tanya Edward dengan nada menuntut. "Mengenal?" Thomas tertawa pendek, hampir histeris. "Edward, dia adalah alasan mengapa gedung-gedung paling ikonik di Dubai dan Milan bisa berdiri. Dia adalah DSP. Dia menghilang setahun lalu dan seluruh dunia arsitektur mencarinya seperti mencari hantu. Dan sekarang, dia ada di sini, mengenakan seragam ini." Kehebohan kecil pecah. Para investor saling berbisik dengan nada mendesak. Edward Vaughan menatap desain di layar, lalu menatap Darian, dan akhirnya pada Arunika. "Jadi ini alasan Anda begitu percaya diri, Nona Cempaka? Anda menyembunyikan kartu as terbesar di dunia arsitektur di balik kursi kemudi Anda?" Arunika menatap Darian. Ada kilat kepasrahan di mata pria itu, namun juga ada semacam kelegaan. Topengnya telah jatuh. Ia bukan lagi sekadar supir yang misterius. Ia adalah sang legenda yang kembali dari pengasingannya. "Saya tidak menyembunyikannya," jawab Arunika dengan suara yang tak lagi bergetar. "Dia adalah orang yang menunjukkan kepada saya bahwa sebuah visi hanya akan berarti jika kita berani mempertaruhkannya. Dan desain yang Anda lihat itu adalah buktinya." Darian menatap Thomas, lalu beralih pada para investor. "Nama saya memang Darian. Dan jika desain itu cukup untuk membuat Anda tetap menanamkan investasi, maka identitas saya bukan lagi masalah. Sekarang, bisakah kita kembali membahas struktur bangunan tersebut?" Rapat itu tidak pernah sama lagi. Di hari itu, bukan hanya perusahaan Arunika yang bangkit dari kematian, namun dunia kembali mengenal Darian Satya Prakoso. Namun bagi Arunika, ada rasa sakit yang menusuk di tengah kemenangan itu. Ia tahu bahwa setelah identitas ini terkuak, Darian tak akan pernah bisa lagi menjadi supirnya yang tenang. Dunia akan menariknya kembali, dan Arunika takut ia akan kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya. Kemenangan di ruang rapat itu menyisakan keheningan yang aneh di lantai eksekutif. Investor telah pergi dengan kontrak yang ditandatangani, namun atmosfer di kantor Arunika terasa lebih berat dari biasanya. Darian tidak lagi berdiri di dekat pintu dengan sikap siaga seorang supir. Ia duduk di kursi tamu, masih mengenakan seragamnya, namun dengan aura yang kini sepenuhnya berbeda. Ia tampak seperti seorang raja yang tertangkap sedang menyamar. "Dunia tidak akan membiarkanmu kembali ke balik kemudi, Darian," buka Arunika pelan. Ia berdiri di dekat jendela, menatap refleksi mereka berdua di kaca. Thomas Weber sudah menyebarkan berita ini. Telepon kantor tidak berhenti berdering sejak 1 jam lalu. Semua orang menginginkan DSP. Darian menatap tangannya yang panjang, tangan yang semalam baru saja melahirkan sebuah mahakarya. "Saya tahu, pelarian saya sudah berakhir." Arunika berbalik, menatap pria itu dengan binar yang sulit diartikan, antara rasa syukur dan rasa takut akan kehilangan. "Aku butuh bantuanmu, bukan sebagai supir, dan bukan sebagai hantu dari masa lalu. Proyek Kala Lili ini baru saja dimulai. Investor setuju karena namamu ada di sana. Aku ingin kau menjadi konsultan utama sekaligus direktur kreatif untuk proyek ini. Kita bangun ini bersama." Darian terdiam. Tawaran itu adalah pintu kembali menuju dunia yang pernah membuatnya hancur. Namun, saat ia menatap Arunika, ia tidak melihat klien yang menuntut atau industri yang rakus. Ia melihat seorang wanita yang telah mempertaruhkan segalanya untuk mempercayainya. "Aku punya syarat," jawab Darian akhirnya. Suaranya berat dan penuh kepastian. "Aku tidak ingin ada konferensi pers. Aku tidak ingin wajahku ada di majalah. Aku akan bekerja di balik layar, sebagai mitra pribadimu. Aku melakukan ini untuk proyek ini, dan untukmu." Sejak hari itu, dinamika mereka berubah total. Ruang kerja Arunika yang biasanya kaku dan hanya berisi laporan finansial, kini berubah menjadi studio kreatif yang hidup. Meja-meja tambahan diseret masuk, penuh dengan maket makroskopis, sampel material, dan gulungan kertas kalkir. Mereka bekerja dalam ritme yang luar biasa. Jika biasanya Arunika mendikte semua orang,
Kini ia menemukan lawan bicara yang sepadan. Darian tidak ragu membantah ide Arunika jika itu mengompromikan estetika, dan Arunika tidak segan menarik Darian kembali ke bumi jika desainnya melampaui logika anggaran. Di sela-sela lembur yang panjang, di bawah pendar lampu meja yang temaram, dinding es Arunika benar-benar runtuh. Ia belajar tertawa saat Darian menceritakan kegagalannya saat belajar bahasa Prancis di Paris. Ia belajar untuk tidak lagi merasa bersalah saat merasa lelah. Sebaliknya, Darian menemukan kembali gairahnya yang sempat mati. Di tangan Arunika, kreativitas Darian tidak lagi terasa seperti beban, melainkan seperti napas. Suatu malam, saat mereka sedang meninjau sampel kaca fasad, tangan mereka bersentuhan di atas meja. Tidak ada yang segera menarik diri. Untuk beberapa detik yang terasa abadi, ketegangan profesional di antara mereka menguap, menyisakan sebuah pengakuan bisu yang jauh lebih dalam dari sekadar rekan kerja. Arunika menyadari bahwa ia tidak hanya jatuh cinta pada kejeniusan pria di hadapannya, tetapi pada jiwa yang bersembunyi di balik ketenangan itu. Kolaborasi ini bukan lagi sekadar cara untuk menyelamatkan perusahaan, melainkan jembatan yang menyatukan dua hati yang selama ini sama-sama merasa sendirian di puncak kesuksesan masing-masing. Di tengah tumpukan sketsa dan aroma kopi yang sudah dingin, sebuah ikatan baru telah terbentuk. Tak terduga, kuat, dan tak terelakkan. Keberhasilan proyek Kala Lili meledak melampaui ekspektasi siapapun. Gedung itu bukan sekadar struktur beton dan kaca. Ia menjadi ikon baru cakrawala Jakarta yang dibicarakan hingga ke forum-forum arsitektur di London dan Tokyo. Cempaka Group bangkit dengan posisi yang lebih kuat dari sebelumnya, dan nama Arunika Cempaka Dewi kini bersanding dengan jajaran pemimpin bisnis paling berpengaruh tahun ini. Namun, di balik kegemerlapan pesta peresmian dan lampu kilat kamera, ada sebuah sunyi yang mulai merayap di ruang kerja lantai 62. Proyek telah selesai, kewajiban profesional telah terpenuhi, dan bagi Darian, itu berarti alasan untuk menetap mulai memudar. Sore itu, Arunika menemukan Darian sedang berdiri di balkon kantornya, menatap matahari yang perlahan tenggelam, mewarnai gedung Kala Lili di kejauhan dengan warna emas kemerahan. Tidak ada tumpukan kertas di tangannya. Tidak ada pena teknis di sakunya. Ia kembali mengenakan jaket kasual, seolah siap untuk melangkah pergi kapan saja. Investor dari Dubai menghubungiku pagi tadi. Arunika membuka suara, mencoba menyembunyikan getaran di nadanya. Mereka menawarkan proyek pembangunan museum seni kontemporer. Mereka secara spesifik meminta namamu sebagai arsitek utama. Nilai kontraknya bisa menghidupi 7 turunan. Darian tidak menoleh. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat lelah sekaligus damai. Itu dunia yang aku tinggalkan dulu, Arunika. Dunia yang penuh dengan tuntutan untuk selalu menjadi yang terbesar dan terbaik. Tapi sekarang berbeda, sela Arunika. Melangkah mendekat hingga ia bisa mencium aroma kayu cendana yang selalu lekat pada pria itu. Sekarang kau tidak sendiri. Kau memiliki tim, kau memiliki sumber daya, kau memiliki aku. Darian berbalik, menatap Arunika dengan tatapan yang dalam dan penuh kasih, namun ada gurat perpisahan di sana. Justru karena itu aku harus pergi, Arunika. Masa persembunyianku sudah berakhir sejak identitasku terkuak di ruang rapat itu. Jika aku tetap di sini, aku akan selalu menjadi Despi yang dicari orang, dan kau akan selalu menjadi CEO yang melindungi rahasiaku. Aku ingin mencari tahu siapa Darian yang sebenarnya tanpa bayang-bayang itu semua. Hati Arunika mencelos. Ketakutan terbesarnya menjadi nyata. Pria yang telah mengajarinya untuk melihat dunia dengan lebih lembut ini, kini bersiap untuk kembali menjadi hantu. Apakah ini soal pelarian lagi? Tanya Arunika. Suaranya kini pecah oleh emosi yang selama ini ia tekan. Atau ini soal aku? Apakah aku hanya bagian dari pekerjaan yang ingin kau tinggalkan? Darian meraih tangan Arunika, menggenggamnya dengan kelembutan yang membuat pertahanan sang ratu es runtuh seketika. Ini bukan soal pelarian, ini soal pilihan. Selama ini, aku bergerak karena tuntutan atau karena rasa takut. Kali ini, aku ingin bergerak karena keinginanku sendiri. Ia mengusap punggung tangan Arunika dengan ibu jarinya. Kau mengajariku bahwa aku bisa berdiri dan bertarung. Tapi kau juga harus tahu, Arunika,
bahwa kau tidak perlu menjadi angsa dalam sangkar kaca lagi. Kau sudah terbang sangat tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah kau masih menginginkan seseorang yang pernah menjadi supirmu untuk terbang di sampingmu? Arunika menatap mata Darian, mencari jawaban di sana. Ia menyadari bahwa egonya sebagai CEO selama ini telah menahan kata-kata yang paling jujur. Ia tidak butuh DSP sang maestro, dan ia tidak lagi butuh Darian sang supir pribadi. Ia hanya butuh pria di hadapannya. Aku tidak peduli pada proyek Dubai itu, bisik Arunika, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Aku juga tidak peduli jika kau tidak pernah menyentuh pena arsitektur lagi. Aku hanya ingin kau tidak pergi dari hidupku. Aku ingin kau memilih untuk tinggal, bukan karena proyek, tapi karena aku. Di bawah langit Jakarta yang mulai menggelap, di antara deru mesin kota yang tak pernah tidur, waktu seakan berhenti. Pilihan itu kini menggantung di udara, menunggu untuk diputuskan oleh sebuah keberanian yang lebih besar daripada sekadar membangun gedung tertinggi di dunia. Keberanian untuk mencintai tanpa topeng apapun. Malam perayaan ulang tahun Cempaka Group yang ke-25 digelar dengan kemegahan yang tak tertandingi di aula utama gedung Kala Lili. Cahaya lampu kristal memantul pada pilar-pilar melengkung hasil karya Darian, menciptakan suasana yang sakral sekaligus futuristik. Namun, di tengah hiruk-pikuk kolega bisnis dan denting gelas sampahnya, Arunika merasa asing. Ia berdiri di panggung, memberikan pidato tentang visi dan masa depan, namun matanya terus mencari satu sosok yang tidak ia temukan di barisan kursi VIP. Darian tidak ada di sana. Sejak percakapan di balkon sore itu, Darian seolah menghilang di telan bayang-bayang gedung yang ia bangun sendiri. Setelah acara formal usai, Arunika melarikan diri dari kerumunan. Ia melepaskan sepatu hak tingginya, menjinjingnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengangkat gaun sutra panjangnya agar tidak menyapu lantai. Ia tidak menuju tempat parkir utama, melainkan ke area parkir B1 yang sunyi, tempat di mana segalanya bermula. Di sana, di bawah pendar lampu neon yang berkedip pelan, sedan hitam itu masih terparkir rapi. Dan di sampingnya, bersandar pada pintu kemudi, Darian berdiri mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa lencana, tanpa seragam. Aku pikir kau sudah pergi. Suara Arunika menggema di ruang beton yang kosong itu. Sedikit terengah. Darian menoleh, menatap Arunika dengan senyum lembut yang tidak pernah berubah sejak hari pertama ia melamar kerja. Saya menunggu perintah terakhir Anda, Ibu. Arunika berjalan mendekat. Langkahnya kini mantap di atas lantai semen yang dingin. Ia berhenti tepat di hadapan Darian. Aku sudah bilang, jangan panggil aku ibu jika kita tidak sedang berada di depan komisaris. Darian tertawa kecil, suara yang kini menjadi musik favorit Arunika. Kebiasaan lama sulit hilang, Arunika. Darian. Arunika menatapnya dalam, membiarkan seluruh kerapuhannya terlihat. Dunia menunggumu di atas sana. Thomas, para investor, bahkan firma-firma besar dari luar negeri. Mereka semua ingin menarikmu kembali ke puncak. Tapi aku tidak membawa mereka ke sini. Aku datang sendiri. Arunika menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian yang bahkan lebih besar daripada saat ia menghadapi kebangkrutan. Aku tidak ingin memintamu menjadi direktur kreatifku lagi. Aku juga tidak ingin kau menjadi supirku. Aku ingin meminta sesuatu yang sama sekali di luar protokol perusahaan. Darian menegakkan tubuhnya, matanya mengunci pandangan Arunika. Apa itu? Jadilah pasanganku. Bukan sebagai pelengkap karierku, bukan sebagai rahasia di balik kesuksesanku, tapi sebagai pria yang pulang bersamaku setiap malam. Aku tidak peduli apakah kita akan membangun gedung atau hanya menanam bunga di halaman belakang. Aku hanya ingin membangun hidup bersamamu. Keheningan di parkiran itu terasa begitu berat namun manis. Darian perlahan meraih tangan Arunika, mencium jemarinya dengan penuh rasa hormat yang kini berpadu dengan cinta yang mendalam. Aku tidak pernah berniat pergi jauh, Arunika, bisik Darian. Aku hanya butuh memastikan bahwa kau menginginkanku karena siapa aku, bukan karena apa yang bisa aku gambar di atas kertas. Pelarianku berakhir di sini, bersamamu. Darian membukakan pintu mobil untuk Arunika, namun kali ini ia tidak segera menutupnya. Ia menunggu Arunika duduk,
lalu ia sendiri masuk ke kursi kemudi. Namun, sebelum menyalakan mesin, ia menoleh ke belakang. "Kemana kita akan pergi, Ibu CEO?" tanya Darian dengan nada jenaka. Arunika tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Darian. Sebuah tindakan yang melanggar semua aturan profesional yang pernah ia buat, namun terasa paling benar dalam hidupnya. "Kemana saja, Darian? Selama kau yang memegang kemudinya, aku tahu kita akan sampai di tempat yang tepat." Mobil sedan hitam itu perlahan bergerak meninggalkan kegelapan basement, naik menuju cahaya kota yang terang benderang. Di balik kemudi, sang maestro kini telah menemukan rumahnya, dan di kursi penumpang, sang Ratu Es telah menemukan kehangatannya. Mereka melaju membelah malam Jakarta, bukan sebagai majikan dan pelayan, melainkan sebagai dua jiwa yang akhirnya setara, siap membangun masa depan di luar sketsa dan rencana apapun yang pernah ada.